Porsalan bersama Fuad dan Saya Hans. calon host terbaru di Porsalan karena gesekan ke Amerika. Sedap sekali saudara-saudari. Kita tidak butuh Patrick. Patrick itu kardus. Hans apa kabar? Lu dibisikin itu tadi ya? Wah, ngianat tuh. Lu mengkhianat tuh. Sehat. Baik. Gua Patrick. Penting. Baik, Bang Fuad. Baik ya. Baik. Calon host terbaru Porsalan. Pengalamannya oke, ya kan? Terus ngomong Gua balik lah. nggak bikin gue emosi orangnya. Tenang banget. Terus yang jelas punya pasangan. Itu syarat nomor satu. Enggak. Udah jomblo juga. Emang yang berpasangan sama lu pasti jomblo jadinya jatuh ya. Masa begitu? Kamu yang pacaran? Udah baru putus, Bang. Baru putus. Sabar. Masih muda. Ya, masih Aman muda. itu. Nikmati aja dulu. Curhatnya ke Om Jack apa ke Om Joni? Ya biasa kan temen curhat kan itu kan? Iya. Ya kan? Iya. Curhatnya ke siapa? Kasih tau jangan sama orang tua. Jack sama Jack. Sama Jack ya biasanya ya. Biasanya kan. Dia tadi udah kayak gini kayak orang di Proje gitu. Pak, santai aja. Takut. Tenang aja. tenang aja. Jadi tadi sebelum mulai kita take ini dia bilang, "Bang, biasanya gue nonton Porsalan dari layar, sekarang di sebelah sama kalian, men." Gue dalam hati gue, Panik. ya lu bakal siap-siap aja dimakan sama yang sebelah lu. Jadi ini adalah Hans. Nama lengkap siapa Hans? Hans Christian Santoso. Hans Christian Andersen. Penulis sebuah buku dongeng anak-anak yang terkenal dari Denmark. Yoi. Negerinya Christian Eriksen, yang mana Minpor waktu itu nggak tahu. Keras sekali Minpor kami saudara-saudari. Tidak tahu Hans Christian Andersen. Parah. Emang nggak komiknya apa? Komik bukunya apa yang ditulis? Banyak lah. Apa? Coba lu sebut. Hah? Jack and Jill. Nah, ya udah. Ah, Terus ini apa? Gulliver ya? Gulliver dia juga kan? Gulliver, ya. Gulliver. Terus kita tahu lah kita. The Adventure of Sama, Gulliver. kan? Kemudian, nah ini adalah Hans, seorang pemuda asal Bandung sih lu? Di Jakarta? Dari Tegal. Tegal. Oh Tegal, dari Tegal. Warteg, men, warteg. Cici. Apa? Nggak tahu gua. Itu kan boleh kan? Tahu lah gua dangdut. Apa? Masih Cici Bukan ya? kan dangdut. Bukan ya? Apaan? Nggak ngerti gua. Cici apaan dari Tegal? Lu bantu apa? Nggak tahu sih juga. Lu teman gua bukan? Saya juga nggak tahu masalahnya. Hans ini dari Tegal, ya menimba ilmu S2 di Italia waktu itu. Di Hungari. Oh di Hungary. Hungary. Sandor Kosis, Ferenc Puskas, Iya. Hideng Kuti, yang Gabor Kirali, Iya. dan bahkan Hungaria sekarang menjadi juara grup di mana finalis Euro berada. Ini gradasi, cu. Bodoh banget Inggris, bodoh nggak sih Inggris? Hah? Lumayan, Bang. Bodoh banget. Lumayan. Dari sebuah negara yang menjadi finalis Piala Eropa, kemudian menjadi degradasi dalam tempo waktu setahun. Dan lucunya Nation League ini ada, lu bisa degradasi, men. Iya. Ini nggak masuk di otak gue. Ke Liga B sekarang gue tuh bingung. Anjir, Terus yang di Liga B itu siapa aja nanti makanya. Itu yang second tier-nya Europe kan. Jadi kayak yang koefisien negara segala macam yang nentuin Iya. masuk Champions League bisa Kalau berapa sampai wasit, kagak segala juara macam di gitu. situ, itu gimana, Bang? Masih nih, makanya kita nggak. Nah, perlu di Hungaria ya sebelumnya. Iya. Oh, ngambil master apa? IT bisnis. Oh, IT bisnis. Oh, hacker, jangan-jangan lu nih yang kemarin rame-rame nih. Bjork. Bjork. Penyanyi dong. Bukan Bjork, siapa? Bjorn. Yang kayak gitu-gitu. Lu ya? Petenis. Itu petenis, itu Siapa? Apa? Petenis Bjork. Kalau vokalis cewek Bjork doang. Nah, dua beda. Itu dua Bjork, Min. Minpor nggak tahu juga Bjorn Borg sama ini sama Bjork. Nah, yang kemarin Lu di itu Hungary. hacker itu bukan lu? Lu di Hungary, di Hungary. Aman. Udah selesai. Udah selesai, Bang. Selesai. Terus planning lo apa ke depannya? Nikah. Kerja aja di sini. Oh, dulu. kerja. Kerja yang Ini, bener ya. Sebenarnya kalau gua kenal lu lebih lama, gua kenal lu duluan, gua nggak kenal lu nggak usah balik. Lu stay di sana, lu keliling di Eropa, lu kerja di sana boleh, lu di sana aja dulu, nggak usah balik. Tapi sebenarnya kemarin tuh dia udah ceritain dikit kenapa dia memilih untuk pulang. Kenapa? Kalau di sana itu kerjanya di awal gede ya penghasilan, Iya. tapi untuk naik pangkat, untuk memperbesar karir itu susah di sana. Men, lu pikir di sini lu gampang mau geser orang-orang yang punya kedekatan sama petinggi-petinggi kayak gitu? Plus di sana inflasinya parah, Bang. Hungary? Iya. Hungary. Jangan di Hungary berarti. Di Inggris Enggak, di Inggris sama ya. aja. Whatever, Europe maksud gua, lu bisa ke mungkin Faroe, Denmark, Iya Norway. sih, iya sih. Iya kan? Kalau bisa. gua kenal lu duluan dan kita sempat ngobrol, gua bilang nggak usah balik, bener. Gua selalu sama temen-temen gua. Kata dia sama gua kan, sekarang. Wat. Gua tuh sebenarnya pengen ngubungin Bang Fuad.
Tapi galak banget, gue takut gitu. Gitu. Pertama kali gitu bang, beneran. Nah, Mau nonton MU konteks siapa ya nih? Bang Fuad, Bang Patrick nih. Bang Patrick dah kayaknya lebih friendly. Satu-satunya orang yang bilang gue tidak friendly adalah dia. Asli. Kelihatannya doang dari awal. Tapi pas sudah ketemu beda bang. Lu yang bilang gue gak friendly, Hans, bener. Lebih gue liatin DM gue nih di Twitter, di Instagram, semua bilang, oh ternyata Bang Fu ramah. ya kan Setelah ketemu ada lama kata-kata dong. Belum ketemu. kan ada kata-katanya ternyata Bang Pul ramah kan. Nggak, ya. Berarti pikiran orang pertama lu tuh galak Terus udah. apa ini mereka terhadap gua di awal mungkin ya emang gua galak, tapi sekarang begitu mereka Gitu. nge-DM apa ngobrol, gua jemanin gitu loh. Makanya first impression-nya memang galak. Kalau lu udah makin lama kenal dia, Fuad itu begini kan. Macam sih kamu. Oh dia Hong dari Iya. Hong dari satunya Di ITB. Oh di ITB apa? Elektro bang. Teknik elektro, om gue teknik elektro. Tapi Oh. tahun 92 namanya. Wah. Teknik elektro 92 om gue. Oh di ITB 92. Iya. 15. 2015. Min, Pinter-pinter ya, warga poros ya. Terbukti kan? enggak keko. Jadi yang bikin beda adalah itu warga poros itu emang beda levelnya gitu loh. Oh, hui. Pinter gitu ya. Makanya nggak gampang tersinggung. Iya, makanya nggak gampang baper, santai. Nggak jadi domba, Iya. mencerna semuanya. Pinter, warga poros pinter-pinter gitu loh. Oke, sekarang gue mau nanya sama lu. Sejak kapan sih lu suka United? Dari 2005 bang. 2005 tuh lu umur 7, berarti 2005 8 15 tahun 8 lalu. tahun. 17 tahun lalu. Ha. 17 tahun lalu. Oh, benar umur 8 tahun. Heeh. Ngelihat siapa? Kenapa? Pertama kali justru gara-gara nonton MU lawan Chelsea yang kalah 3-0. Kalah 3-0. Drogba bikin Oh. gol kalau nggak salah. Iya, iya. Tapi, kan? Itu benar. Mourinho itu. Iya. Musim keduanya dia. Yang Mori, Betul. Kenapa malah lu Pertama dong, malah 2004 2005 tuh musim pertama. 2003 2004 yang pertamanya. No, 2003 Iya. Iya. 2004. Oh iya benar. 2003 2004 yang dia juara Iya, Champions iya, campur iya. tuh. Oh itu. Kenapa lu malah jadi milih MU bukannya Chelsea-nya? Ngelihat MU-nya kayak soul-nya main tuh lebih dapet gitu bang. Oh. Pas di match itu. Kalau warga poros ngomongnya campur. So. Lanjut. Oh gitu. Iya. Bocah umur 8 tahun nonton bola, terus lu tertarik gitu karena lu merasa soalnya emang kalau orang pintar tuh dari kecil kelihatan ya. Anjing, gua dulu nonton bola asik lu cuma suka ngeliat si Gullit Ban. Gak ada tuh dia tuh gua. Soalnya AC Milan keren nih Mali. Gak ada. Gua nonton aja gitu, gua suka gitu ngeliat AC Milan main Donadoni, Bastard, Rizkat, Gullit gitu ya. Gak ada gua. Wah, soalnya Arrigo Sacchi keren nih gitu. Gak ada gitu. Jadi Total, lu suka dapat soul-nya gitu ya. Nah, soul-nya itu apa sih? Yang lu lihat dari pertandingan Apa ya, kayak effort pantang nyerahnya gitu, terus kayak udah Fighting down, spirit. fighting spirit, mau tetap Even nyerah, kalah gitu ya. fighting terus, iya bang. Dia Itu suka dia. ngeliat Solenio tapi nggak punya soulmate sedia. Parah ya. Satu batu dua orang kena anjing. Parah ya. Gokil. Salah posisi tadi, seharusnya lu sana sini. Dia taruh tengah, kita gebukin barengan. Jadi gitu. Iya. Lu nonton, even tuh saat itu United kalah, tapi lu ngerasa kayaknya tim ini punya sesuatu yang apa yang bikin lu senang kayak itu dulu soalnya mungkin never die attitude-nya terus pada saat itu dipermakan bisa-bisa nama Chelsea tapi kayaknya udah main aja terus gitu ya. Bener, Jadi Bang. berawal dari situ. Dari Terus situ. lu kulik dong. Ngulik, awalnya sebenarnya bokap lebih fans AC Milan. Oh, bokap suka bola. AC Milan. Wajar umurnya. Seumuran kita berarti bokapnya. Terus? Ya kadang nonton gitu. Terus mulai bener-bener lumayan rutin tiap minggu nonton tuh waktu zaman-zamannya Astro. Oke, iya. Oke, Astro iya, iya. 2007 2008. Ah. Terus itu bener-bener hampir full season nonton tuh IPL. Kalau UCL nggak nonton, Karena tapi nonton main kayak lama. gitu. nggak dibolehin lah, masih Oke. bocil. Iya. Terus tapi final nonton tuh. Ya, 2008. City, iya. Oh ya? Iya, nonton. 2008. Buset, itu kan sampai pagi. Sampai pagi Perpanjangan bener. waktu Iya. sama penalti. Dibolehin pokoknya. Ya udah deh final nonton. Kagak sekolah boleh. lu berarti? Hah? Sekolah tetap. Tapi disuruh udah tidur dulu kayak jam Bapaknya aja ngasih udah lu nggak usah berisik lah cumi. Oh iya. Bapaknya temen gue, men. Oh, Terus? oke. Ya sama berarti bokap gue juga. Tapi waktu penalti saya matiin, Bang. Nggak sanggup. Nggak Nggak kuat. sanggup, apalagi pas first kick nonton Ronaldo kan. Nggak gol Ronaldo Nggak gol itu pertama tuh. matiin langsung. Udahlah kalah nih. Itu berarti Mau di- umur 10 tahun 10 dong? tahun. Bener ya? Wah, berarti lu pagi-pagi kaget dong. 11 tahun itu. 2007 si Hans baru 10 tahun gue udah kawin men. Belum. Si
Champions League udah gua. Ya kawinnya keberapa bang? 1. Udah gua. Iya. Gila. Sekarang duduk bareng gitu satu frame. Gue juga udah kawin, cuman gue sekarang udah single lagi men. Nanya anjing udah pada tahu. Apa jadi gitu ya? Terus jadi bokap juga suka United. Enggak terlalu, biasa aja. Tetap Milan. Semenjak AC Milan kan drop terus tuh setelah 2007 yang Inzaghi menang itu drop terus, bokap mulai kayak cuman fans lah semuanya aja ya nonton bola semua juga kali gitu ya. Nikmatin aja gitu. Nikmatin aja, gua mau nonton gitu. Kayaknya gue tahu kenapa lu sebelumnya nggak dikasih nonton UCL. Kasihan bokap lu sama lu. Kan itu tahun sebelumnya yang kakak mempermainkan Ferdinand sama Vidic bukan? Oh, itu ngerti juga bang. Oh itu lu ngerti juga? Menang 3-2 terus dibantai 3-0 kan? Gitu. Ngikutin itu. Oke, before we go too far, Hans ini adalah orang yang kemarin masuk di story-nya Martial. Anthony Martial. Yang kalau misalnya lu lihat, oh ini, this is the guy. Nah, video pertama dikirim ke Porosalam dulu ya? Porosalam dulu, kita duluan yang dapat. Ya. Cuman kan banyak tuh yang di komentar netizen yang bilang belum tentu tuh orang Indonesia tampangnya itu Chinese itu bisa aja dari negara Asia manapun. Nih ya, nih orangnya nih orangnya. Jadi betul, emang anjing kalian ya. Nggak boleh kalian lihat orang seneng gitu loh. Ini orangnya. Kan nggak bisa kalian punya rasa saling support gitu ya. Oh iya nih ya. Tapi banyak tapi banyak juga sih ya bilang Indonesia gitu kan. Iya, maksudnya coba lu cerita, kenapa sih lu bisa masuk di story Martial? Itu pakai handphone. Tar dulu. Sebelum kita ke sana, biar netizen benar-benar puas bahwa ini Hans yang beneran. Coba lu ngechat dulu. Nggak usah, lu bahasa Jawa aja. Iya bahasa Jawa. Gak ada patengnya nggak bisa bang. Apa? Gak ada patengnya nggak bisa. Kalau ngomong Jawa misalnya sama orang Tegal. Mama dari Semarang bisa. Nah, lu ngomongin. Pakai suara aja. Piye kabare? Oh yo apik mas. Apik lah. Gila lu bilang ini bukan orang. Lah kowe Jawa lah mas. Jawa ndi mas? Jawa ini Tegal saja. Tegal. Alah. Lo kok tampangnya sampean sih pipit no. Ke sini numpak apa? Numpak Grab mas. Oh numpak Grab. Ya Allah. Mana di? Wong Jawa iki. Omahe ning Tegal aku. Mana Tegal? Saiki tinggal di mana? Saiki tinggal yo ning omah sedulure ning Jawa. Oh, dulure banyak. Oh, gila Jawa gua men. Jawa gua. Jadi ini lah. Christian. Apa? Siapa nama ujungnya? Erikson. Coba cerita. Kenapa bisa lu masuk di story-nya? Ya, kok bisa sampai dimasukin sama Martial? Masuk sama Martial itu awal-awal kan biasa. Udah dengar dari misalnya kayak Kaskus, terus cerita-cerita teman juga. Kalau mau dapat foto sama tanda tangan pemain MU yang paling gampang tuh ke Carrington, tapi harus nunggu dari pagi. Dan itu saya nunggu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sorean itu dapat 4 tanda tangan sama 4 foto dari 4 orang berbeda. 9 jam men? 9 jam bener. Terus lu makan apa segala macam? Udah bawa kayak biskuit-biskuit gitu. Ya. Semuanya jauh kan tempat jajan kan? Iya, nggak ada apa-apa di sana. Mesti keluar kan maksud gua. Itu di luar. Iya, itu dia maksud gua. Tetap aja nggak ada apa-apa, jauh banget. Terus lanjut. Nah, terus pas nungguin aja pertama kali yang datang tuh De Gea. De Gea datang itu kayaknya gara-gara partner saya yang nunggu di situ juga itu udah kenal sama De Gea. Dia dapat Dia udah kenal sama De Gea. Dia dapat gloves-nya De Gea, dia dapat jersey. Itu orang apa? Orang Hong Kong dia. Orang Hong Kong tapi sama Hong ya? Salah lagi. Lanjut. Nah, orang Hong Kong dia nggak tahu gimana pokoknya udah keep in touch lah sama De Gea. Terus dia bisa keep in touch? Lumayan bang. Seramah itu. Soalnya. Lo kenapa nggak cerita ini? Karena bisa kita minta tolong sama dia untuk ngubungin De Gea, biar Porsalang bisa interview. Potong deh. Kesel gue dengernya. Nah, terus dia kayaknya De Gea ngeliat muka dia, jadi dia mau stop pertama kali. Oh ya? In driving kan keluar dari latihan dari Carrington kan, dari gate-nya gitu. De Gea stop karena ngeliat orang ini kayaknya. Dan udah lama memang nggak ketemu. Anjir. Dan orang ini juga se-humble itu. Iya. Terus De Gea kan punya anak tuh, namanya siapa ya? Yanai. Itu dikasih hadiah juga pas ulang tahun sama si orang. Oh ya? Oke. Iya. Gokil. Pokoknya bisa dicek lah, dia namanya Maki
Di follow DG jangan Instagram. Di follow kalau di follow DG nggak tahu, tapi tiap dia ngepost tentang DG pasti dapat Oh, iya? like. Iya. Nama dia siapa? Maki. Maki_in David Witras. Udah nggak usah lu pleset-plesetin kampret, lanjut Han. Agak dipleset namanya bener-bener Maki. Lanjut Han. Nah, terus Maki udah DG. tuh. Kalau bisa diplesetnya jadi jorok. Kayaknya lanjut. Lalu yang kesana, gue mau maksudnya Maki deh ya. Nah, terus habis itu udah tuh dapat foto sama DGA. Terus minta tanda tangan kan. Awalnya saya kasih bannernya yang poros halang yang A4 itu. Oke. Tolong tanda tangan dong gitu. Terus dia baca, tapi ada tulisan Indonesia kan. Ini artinya apa gitu. Ada logo ini. Terus saya nggak terlalu bisa ngejelasin juga kan, karena terus dia bilang, tapi kalau misalnya ada logo kayak gini saya nggak bisa tanda tangan gitu. Oh, dia Gitu. takut disalahgunakan. Enggak, dia nggak mau promosi gratis. Oke, terus. Terus ya udah akhirnya saya kasih kayak A4 gitu yang nandain kalau saya udah stadium tour di Oke, Old Trafford, oke. ditanda tangan sama DG di situ. Oke. Terus ya udah tuh DG udah jalan, bener-bener pas lagi nunggu ya udah ngobrol sama fans MU aja, dari yang umur 10 tahun bahkan kurang dari 10 tahun Seberapa sampai banyak yang itu kira-kira Han? tua. 100-an ada. Enggak, Puluhan. 20-an. 20-an sampai. Nggak akan sebanyak itu. Gitu. Terus sebentar, lu nggak mau minum? Santai bang. Pesenin minumnya lah. Udah minum kok tadi, udah minum. Santai bang. Minum lagi aja. Gue pesenin mau, enak pasti. Nah, gue pesenin mau ya. Iya, udah pesan aja. Impor, Mari Regal. Oh, yang biasa. Yang biasa. Terus. Nah terus habis itu udah tuh DG udah beres kan. Nggak lama kalau nggak salah Charlie Savage yang dateng. Oh, oke. Charlie, anaknya Robby. baru. Ya udah foto-foto tanda tangan biasa itu dapatnya di tanda tangan jersey saya. Oke. Nah udah Charlie Savage ya nothing special lah. Iyalah. Maksudnya Iyalah, baru gede gitu nggak Iya. apa-apa, nggak Junior. usah starstruck juga Iya. gitu lanjut. Tapi memang Charlie Savage itu saya suka kayak cara passing-passing dia sih. Oh, iya, iya, kayak iya, teknik iya, dia iya. bagus gitu. Oke. Kayak dia bermain oke ya. Iya kayak dia. Lebih baik daripada bapaknya. Terus lebih santun nggak lebih kasar yang jelas. Iya. Nah habis itu masuklah keluarlah Martial tuh. Oke. Martial awalnya nggak stop bener-bener di depan Carrington gitu. Oke. Dia sengaja kayak lari tapi nggak kecepatan yang Oh, tinggi nggak juga. ngebut. Nggak ngebut gitu. Kayak Jina Merpati. Iya. Nah. Kok kejarlah daku Iya, kan. kejar dulu baru tangkap gitu. Nah Kan? gitu. Terus yang anak-anak kecilnya kan lari kan. Ya Nah. udah lari kayaknya dapet nih. Saya juga ikut lari gitu. Oke. Terus habis itu semua orang ya datang lah ngerubungin kan. Ngerubungin nungguin tanda tangan. Kalau nggak salah saya udah dapat tanda tangannya tapi belum foto bareng atau kayak gimana lupa, tapi lumayan rame tuh. Saya cuman bilang can I sing for you gitu. What song dia nanya gitu. Terus habis itu ya udah saya nyanyi aja kan. Ya. That day. Tony Martial scores again. The English press. Tony Martial came from France. English press said he had no chance. 50 million down the drain. Tony Martial scores again. Terus itu Nah. di video gue pengen jadi anjing. Iya, ini Nah. videoin sama Martial. Jadi pada Pas satu bait pertama dia masih setengah iya, bait iya, lah. belum, Setengah bait pertama dia masih tanda tangan. Nah pas udah mau baitnya beres, pas Tony Martial scores again itu dia tiba-tiba ngeluarin HP. Terus dia, Again katanya kan? dia bilang Itu masih sing, kedengeran? sing again gitu. Iya. Terus habis Martial itu, itu masih kedengeran tuh yang bagian ujungnya dia bilang Martial udah ngidupin handphone, terus Martial sempet kedengeran bilang again. Baru dia nyanyi. Nah itu saya nyanyi lagi. Jadi total Nyanyi lagi dong. Total 2 bait gitu jadi. Dua bait? Iya bang. Wah, gokil. Keren ya? Terus nggak nyangka kirain apa ya namanya dia nggak bakal nge-post ke story lah gitu. Paling Iya. di post di grup pemain kan, aja mungkin gitu. kayak Ini fans coy gua nih, iya gitu. ini ada fans Nah, gue nih fans gua nih tadi. nah Gue lagi nyanyiin lu nggak tadi gitu kan, misalnya di grup kan kayak gitu mereka kan. nah Dia gitu kan, gue ada fans gue nih tadi nyanyi buat gue, lu ada nggak hari ini gitu. Tahu nggak? Itu Martial ngerekam dia, ngechat, dikirimnya lo tuh nggak sama siapa? Pertama, bukan sama kita. Martial tuh ngirimnya ke Panji. kan cinta Panji banget, Suryono. Panji Suryono. Iya, iya. Ji, Sama Mang Ujang. sama Mang Ujang. Ji, ini loh Ji, kata lu kagak ada yang suka sama gue. Iya, Dari Indonesia, Indonesia. katanya kan. Oh gitu. nah pertama kali saya kepikiran pengen ngecan itu soalnya udah komplit tuh bang dari DGA ada
terus Charlie Savage ada. Memang back kan susah waktu itu, banyak yang off lah gitu. Terus striker ada nih, terus lumayan lah DG Martial kan, ya sempat bagus punya postur lah, gitu. punya nama lah gitu. Jadi ya udah happy aja saya di sana, terus nyanyi gitu. Terus nggak lama udah kan beres tuh tanda tangan segala macem. Anak-anak kecilnya bilang, "You are famous now." Dia bilang gitu. Waduh, famous gimana gitu? Martial posted. Oh ya? Iya, dia bilang gitu. Terus pertama kali memang saya kayak, wah happy banget ya bisa di-post sama Martial gitu. Tapi nggak di-mention juga ya? Nggak di. Kan nggak Nggak, kan dia nggak kenal. tahu kan. Nah, habis itu selang 5 menit lah ngeliat kan postingannya Martial tuh. Malu juga mak sendirian nyanyi kayak gini. Bisa-bisanya nggak Gue ada WhatsAppan sama dia kan, gue WhatsAppan sama Nggak, dia. gue nggak mau denger cerita lu, gue mau denger cerita lu, diam aja. Gue bilang sama dia, lu cek deh, Hans. Cek apaan bang? Lu cek Twitter deh bang. Lu viral men, gue bilang. Nggak, maksudnya- Serius kan? Cuma kan orang kan nggak tahu nama akunnya kan. Iya. Viralnya kan nggak semua. Ya, maksudnya viral dalam videonya orang itu. ini orang tahu. Terus Iya. lu cek gitu terus. Terus jadi mulai panik lah. Wah ini gimana nih? Ada yang takut aja kan ada hate speech atau apa yang gitu-gitu. Padahal ya Apalagi sentimen terhadap Asia di sana lumayan. Ya. lumayan. Banyak kok yang ketawa-tawain. Tapi orang-orang yang saya ketemu ya jadi teman dekat orang Manchester itu semuanya kayak welcome gitu sih bang. Ya. Mungkin gara-gara support MU juga jadi nggak gimana lah Sport gitu. City ya. Ada ya. Ada kan videonya? Gitu. Terus lu teman-teman lu ada yang tahu tuh? Ada beberapa teman malah yang teman dekat banget pas Martial posting saya kirim tapi nggak ngirim videonya. Jadi cuman screenshot doang. Terus saya kirim di post deh di Martial gitu-gitu. Wah keren gitu. Teman-temannya sih banyak kan kayak gitu, teman saya yang fans MU teman dekat lah gitu. Tapi ada kebanggaan tersendiri dong. Ada kebanggaan karena bisa di post sama Martial. Ya. Dan itu memang rasa yang paling pertama saya bangga dan happy itu. Ya. Ada malu juga tapi ya udahlah let it flow aja. Beli apa maksudnya ya ini seorang Anthony Martial nggak sembarangan juga kan, maksudnya nggak semua orang yang diposting kan. Posting sama dia. Karena nggak semua orang juga menyanyi. Oh, nyanyi sama dia gitu ya. Tapi memang masalahnya musim ini kayaknya kepercayaan dirinya kan lagi naik ya. Iya betul. Suasana hati kayak lagi bagus gitu. Dan itu pertama kali saya ngelihat Martial ketawa lepas bang. Oh ya? Iya, sebelumnya kan kayak misalnya ngegolin dia ice cold aja kan, cold, bener-bener iya. kayak nggak ada ekspresi atau apa. Itu bener-bener ketawa lepas, bener-bener ngakak yang ketawa smile-nya tuh big banget sampai gede gitu. Dan kalau misalnya Martial musim ini jadi gacor, itu bisa jadi peran lu sih. Ternyata masih ada yang mencintai gua. Nggak cuma Panji dan Mang Ujang kan gitu. Keren Hans, keren. Gue jujur aja pertama dikirim video itu di grup Poros, gue nggak terlalu notice gitu kan. Terus ya udah, terus tiba-tiba kan rame tuh di Twitter, terus baru anak-anak bahas, oh ini ternyata yang kemarin ngasih kita info waktu main di Italia, Atalanta, kemudian Atletico segala macam. Oh ini di Nah, bagi kalian yang belum nonton itu lihat aja nih nanti ada linknya. Episode yang lawan Atletico sama Atalanta. Itu ada beberapa foto ya, kalau nggak salah. Foto dan video yang Atletico Atalanta yang Atalanta judulnya Gondol Gol dari Spanyol. Iya. Tuh, itu ada kontribusi dari beberapa kontribusi Hans di video tersebut dan yang lawan Atletico Madrid gitu. Iya. Termasuk yang chatnya Elangga ya. Itu 10 menit Sen Elanga, wah the best banget. Itu gimana tuh perasaan lu? Pertama Itu di Atletico ya. lawan Atletico. Pertama kan udah happy tuh, bener-bener keluar serak jujur. 15 menit dari menit Elanga ngegolin lah sampai beres, sampai di tunnel terus nyanyi Rhythm is a dancer, Anthony Elanga scoring goals from everywhere. He's from Scandinavia, be united savior, scoring goals from everywhere. Oh, it's Elanga. Oh, you could see me in the air. Dan itu lu ada sebelum itu kan lu ada di Real Madrid di Madrid. Iya. Enggak, tapi maksudnya itu sebelum pertandingan Atletico itu juga lu kan ngumpul tuh ya di square-nya Madrid ya. Ngumpul di square Madrid. Itu lu korespondensi sama mereka gimana? Apa sporadis aja lu udah punya tiket terus lu cari grup Sport United terus lu blended aja di situ gitu loh. Sebelumnya
kan sebelum Atletico saya juga away game juga yang di Bergamo lawan Ya. Atalanta. Ya. Nah itu juga menang kan kita? Itu Imbang. Itu imbang, Seri 2 satu sama. sama. Seri 2 sama. Itu sama apa? Gol kedua Iya, Ronaldo. iya, Gol iya. kedua Ronaldo Greenwood Ya. jogging juggling ball Juggling terus bola. di shoot Dihajar sama sama dia. Nah, apa namanya? Waktu di Pas pasar. Atalanta itu kan saya nginep kayak di hostel gitu. Ya, iyalah Bang Ben. Ya, yang gitu-gitu. Biar Cari murah. yang low cost Wajar. aja. Ya. Nggak, bahasanya gitu, low cost. Kalau kita bilang biar murah. Ngeri. Lanjut. Terus Nah, habis itu pagi-pagi, tapi di hostel itu kebetulan dari booking.com dapat gratisan breakfast tuh dapat. Oh, iya. Padahal jarang-jarang dapat kayak gituan. Betul. Dan Mungkin karena momennya ada bola itu kali ya, dia buat attract orang. atau memang mungkin dia hoki aja, memang. Maybe you're lucky bastard. Iya, he's a lucky bastard. That's it. Lanjut. nah, habis itu turun, wih banyak orang yang pakai jersey MU. Oke. Ya udah saya sapa kan salah satu. Ntar malam nonton MU nggak gitu? Ya nonton lah, ngapain saya ada di sini? Maksudnya kan di kota kecil. Pertanyaannya aneh juga ya. Emang teman-teman gua nggak ada yang bener. So dianggap temen lu aja. Temen gua. Dia bingung aja JB mau mulai dari mana kan? Bahasa anak sekarang JBJB. Gua tuh baru belakangan tuh jadi. Oh, join JBJB bareng. apa? Oke. JBJB apa? Gak tau kan orang tua kan? Join bareng. Lanjut. Nah, habis itu SKSD zaman kami. Nah, Kenal ya, satu kan? SKSD, bener, Nanti kita bener. zaman orang tua. Oke. Nah, habis itu oh iya, ya udah nanti kan baru ngambil tiket tuh. Jadi H-1 atau H-1 Baru sebelum tukar match ya? baru bisa tukar tiket. Ya, ya. Harus ID yang sama ID segala yang macam sama, betul. gitu-gitu. Nah, nanti tukar tiket nggak segala macam gitu. Mereka dari mana tuh, Hans? Mereka dari Manchester. Dari Manchester? Mereka asal Chester sih sebenarnya. Jadi Manchester. Di bawah dong ya? agak south-nya dari Manchester Iya. gitu. Tapi nggak bawah banget. Nah, Ke Bolton gitu kali ya? ke Ya, ke daerah Bolton. Bolton. Terus? Nah, habis itu ya udah nanti siang join aja gitu. Abis ambil tiket, mereka invite kita lu. ke pub gitu. Oke. Nanti gue share log, terus dia langsung udah minta tukar nomor HP juga. WhatsApp lu berapa gitu. Ya udah, tukar terus habis itu dia call. Kita udah di sini nih, kamu di mana? Oh bentar, lagi ngantri ambil tiket. Ya udah, habis itu join sampai sore sampai malam sama mereka terus. Berapa orang tuh? Ada 10 kan ya? 6 orang. Ha. Dan sebenarnya Maksud gua inilah ya, sepak bola itu kan memang adalah olahraga yang sebenarnya mempersatukan umat manusia. betul. Ya, ada yang bilang pada saat final Piala Dunia mungkin bumi itu berhenti berputar. Ya, karena semuanya di fokusnya situ. Gitu ya. Dan apa yang sudah disampaikan Hansar ini adalah menjadi satu bukti nyata dari manapun lu datang, gitu ya. Selagi emang niat lu baik, lu ketemu orang-orang mungkin yang mendukung klub yang sama dan attitude nomor satu sih Ya, kalau gue ya, bilang ya. ya. Gua rasa itu juga mungkin karena attitude lu juga nggak jelek segala macam, mereka juga jadinya welcome gitu loh. Iya kan? Mungkin Iya. kalau lu songong lu nggak mau negor segala macam juga lu nggak akan dapat Nggak akan itu dong. disamperin. So nggak cuma di sepak bola, ini juga harus lu terapkan di kehidupan yang berapa kali gue bilang. Lu tidak akan pernah tahu kemana langkah kakiku membawa. Betul. Ya, kemana kehidupan lu akan berada lu nggak akan pernah tahu. Yang penting lu buat baik aja sama orang. Baik aja sama orang. Selagi lu buat baik sama orang, maka pintu-pintu kemudian tuh akan dibuka. Ada aja rezeki lu. Ya kayak sini kan buktinya. Lu sendiri kan waktu itu di Sendiri, Atlanta. Bang. Dari Hungary. Dari Hungary ya. Dari Hungary. Lu naik apa tuh? Eh, Pesawat. Bang, pesawat. sebelum lanjut, benerin peci dulu, Bang. Pesawat. Naik pesawat. Jadi Hungary Italia itu berapa jam? Mungkin pesawatnya satu jaman ya, Jaman. jam lebih berapa menit lah. Sejaman lama juga ya di bersaudara. Enggak lah. Macam dari Jakarta ke Pekanbaru paling. Sejaman bewok, sejaman. Jokes bapak-bapak. Gimana hubungannya jarak coba? Coba lah kau pikirkan diri kak. Sejaman. Gila lu. Jadi 10 tahun. Kan sendiri sejaman lebih dari 10 Lu tahun. bisa Enggak. iya 100. Kagak itu abad kok. Itu abad ya? Udah salah. Ya, itu kan pokoknya. gitu ya. Gimana gak dikejar orang? 10 tahun tuh sewindu. Iya. Gitu. Jadi lu terbang nih sendiri gitu Iya. ya dengan PD-nya, lu cari hostel segala macam. Pokoknya niat lu mau nonton United gitu Iya. ya. Away dan akhirnya lu ketemu local boys bisa dibilang Iya, gitu loh. local boys. Dan mereka welcome sama lu even tuh maaf aja ya, sentimen Asia kan masih ada gitu ya, Amerika, Eropa gitu. Ya, ada lah, tapi memang nggak setinggi Nggak itu gitu juga. ya. Sebenarnya kalau di antara fans United itu nggak terlalu kental. Enggak, gua rasa di semua fans sepak bola sih menurut gue ya, walaupun gua nggak pernah ngerasain tapi Enggak, kalau itu gue bisa percaya ngomong ini bisa pede karena dulu gue pernah cerita juga. Rumah gue dulu tuh kan bener-bener di belakang stadionnya City. ya Cuma karena mereka itu sangat yang ya itu ya mungkin yang lu bilang itu sentimennya terhadap Asia, terhadap Ya. rasis yang lain itu gue males. Kalau nggak kan sebenarnya masuk akalnya itu gue jadi pendukung City kan. Cuman
kenapa gue jadi pendukung United? Karena mereka lebih welcome. Dan United kan mulai dari kalau kita nonton di TV aja itu kan ada yang sing di situ, ada Chinese-nya di mana-mana, dan itu juga yang kita dibilang tourist club kan katanya istilahnya. Karena memang kita tuh globally di welcome semua sama mereka. Ya stop ngomong dengan cerita lu. Balik lihat. Jadi berarti pertama lu ketemu di Atalanta Min, itu mana pisau Pak. Terus lu diajak gabung di klub, di pub. Nah, pertanyaan gua adalah, lu nonton di section yang sama, section away kan? Section Section away. away. Cuma satu-satunya section. Cuma satu aja. Karena kalau pengalaman gua nonton timnas kayak misalnya event ke Thailand gitu ya. Walaupun kita pendukung Indonesia dapat satu section, tapi terkadang kan itu yang 2 tingkat. Jadi ada yang dancer yang di bawah gitu kan. Nah, ini enggak gitu. Bener lu di satu area gitu. Itu sebenarnya dapat 2 tingkat. Terus tiketnya kan beda-beda tuh. Ya, nah, dia bilang udah just join aja. Kita kalau udah di dalam, kita nggak Udah peduli jatuh. lu seatnya di mana. ya? Kita berdiri, tapi kita harus berdiri 90 menit gitu. Terus ya udah full chanting, terus ya udah enjoy aja. Kalau di anak komunitas dulu itu gue sering bilang, lu nobar kalau datang duduk-duduk makan, mendingan pulang. Lu tau nggak chantnya apa kayak gitu? Apa? Yang Diam nonton bokep, yang diam nonton bokep. Gitu chant. Minpor pusing. Tapi nggak benar kenyataannya. Makanya gue selalu ngingetin dulu zaman komunitas ini kan kita satu komunitas kan. Jatuhnya kalau lu datang nobar, ya berdiri, nonton, ngecen, dukung klub kan gitu. Nonton pertandingannya kagak, ngecen doang. Walaupun suara lu cuma sampai TV doang cumi. Iya nggak apa-apa. Tapi mungkin energinya positif kan. kan gitu. Oke. Terus. Balik lagi tadi, Hans. Jadi lu diajak nonton di section yang sama mereka. Iya. Kan cuma satu gate aja tuh. Habis itu ada sporadis. Nah itu sporadisnya tergantung grup-grupnya. Ada yang United dari Norwegia, terus ada United yang dari France juga gitu. Ya udah mereka ada section-sectionnya sendiri. Pokoknya milih aja siapa first in first out berarti ya. Siapa yang datang duluan ya udah yang bisa take kursinya gitu. Oh gitu. Jadi itu perkenalan pertama lu dengan supporter United asli bisa dibilang gitu ya. Iya. Tapi gue mau nanya sama lu Frans. Lu ceritain. Hans. Kok jadi Frans sih Hans? Gue mau nanya ke lu Hans. Yang lu cerita sama gue. Stadionnya Atalanta bagusan mana sama Pakansari? Pakansari. Itu Mark Anthony Bentegodi kan? Iya kok Mark Anthony Bentegodi apa? Stadion Atalanta Friuli. Bukan. Gewis. Oh Gewis sekarang ya. Oh ya? Lebih bagus Pakansari kata dia daripada itu. Tribun away-nya tuh away section-nya jauh banget dari lapang. Ada ini ya track lari. Ada track lari. Padahal kan sekarang nggak disarankan setiap stadion bola tuh udah nggak ada track lari kan. Paling yang 1-2 lah kayak Olimpico kan masih kan. Ya tapi rata-rata yang di Itali masih begitu gitu. Oh gitu, bagus Zar Pakansari. Gue waktu dia cerita gitu, gue ngakak. Serius lu? Iya bang. Abis main nih, seri gitu ya, dan happy kan itu kan? Happy. Per-8 final kalau nggak salah, perempat final. Enggak, itu Atalanta group stage. masih favorit saya Ole. Ole fanboys. Abel. Enggak, tapi itu juga kan yang waktu itu gue minta sama lu. Jadi waktu itu kan kita lagi banyak banget yang banyak minta sama orangnya cuma. Enggak, gue emang banyak minta gue sama dia. Enggak, yang waktu itu kan banyak banget yang bilang bahwa fans yang di sana aja udah kagak dukung Ole kan. Nah, ini gue waktu itu minta ke Hans kalau ada yang ngecenin Ole, boleh dong dikirim sama gue kalau ada. Kalau nggak ada ya udah, berarti bener omongan netizen gue bilang kan. Dan ini Hans banyak banget waktu itu ya. Banyak banget. Mulai dari yang Ole You Are My Soul, Ole at the Wheel, sama What a Feeling What a Night. What a Feeling What a Night. Untuk gak dinyanyiin Who scores a goal in the German state. Oh gitu. Nah terus berangkat dari situ. Itu dari awalnya gitu dia kan? juga. Awalnya itu. Nah, tapi saya nggak sempat video aja. Dinyanyiin dari awal. Ya karena itu yang ikonik kan sebenarnya. Itu kan yang kayak who puts the ball in the German net. Dan sebenarnya itu kan yang waktu kita masukkan ke video poros juga karena durasi, jaga durasi. Sebenarnya banyak banget Hans ngisim. Termasuk yang lu sama teman-teman lu yang lu cerita ini tadi naik ke dalam taksi, dibuka jendela, pada keluarin kepala ngeceng. Itu yang pulang kan? Pulang. Iya pas waktu pulang. Itu berangkat. Oh itu berangkat ya? Nah, jadi habis dari pub, udah agak-agak tipsi sedikit gitu ya. Satu taksi berenam. Iya. Mau supir taksinya. Orang Italia kan rada-rada kan? Dia bilang gini kalau orang orang Inggris gitu kan pikirnya. Brutal. We can do whatever we want kata orang Kan ada chant kita. We do what we want, we do what we want. We're Man United, we do what we want. Jadi dari pub itu ke Genevis itu pakai taksi.
Dari itu pakai taksi yang ke Madrid, yang ke Madrid. Ya. Balik lagi jadi, ini kan lu jadi dari Atlanta, itu pengalaman away pertama lu. Bahkan pertama kali lu nonton United bukan di Liga, bukan di Liga, Champions League dan away. Ya, itu perasaan yang tidak bisa tergantikan menurut gua. Benar. Makasihnya masih Pak. Oh ya, sorry. Dia dapat tiket dari Patrick karena Patrick bukan dari gua ngasih arahnya. Karena Patrick ini kan mafia, kita tahu kan seperti apa linknya Patrick gitu ya. Apa aja dia bisa dapetin. Yang nggak bisa dia dapetin cuma pasangan hidup aja, gitu ya. Men. Itu Patrick, gitu loh. Dia bisa dapetin apa aja, cuma dia nggak bisa dapetin yang itu, gitu. Jadi waktu itu emang Hans akhirnya berkorespondensi dengan Patrick, bertanya gimana cara tiket segala macam bla bla bla, dan Patrick punya kenalan. Mau gua spill aja sekalian di sini biar ketahuan orangnya. Nggak usah, jangan. Jangan. Oh enggak, tapi dia nggak dapat dari situ. Oh, bukan dari itu ya? Dari M? Bukan dari M. M juga? Oh, oke. Justru dia dimarahin M. Oh ya? Emang rada-rada itu orangnya? Itu cerita lain. Itu rada-rada, gua tau. Terus, jadi dari situlah akhirnya Han sama Patrick berkorespondensi, kemudian dia bisa nonton di Atalanta. Terus lu ke Madrid ketemu lagi nih sama yang kemarin? Sebelum pas udah saya dapet tiketnya, kan itu sebenarnya Hunger Games Bang. Jadi nggak semua yang bisa dapet, bahkan orang lokal Manchester aja yang udah season tiket holder itu bisa nggak dapet. Soalnya ada kayak namanya away game itu credits. Away games kredit. Karena lu udah pernah yang Atalanta, lu punya kredit dong. Punya kredit dan jadi lebih gampang. Iya. Karena berarti kan intensnya jelas nih, gitu ya. Kalau lu ngambil tiket home games itu lebih gampang, apalagi kalau lu season holder tiket. Tapi kalau misalnya away games, buat teman-teman juga yang ada niatan untuk main di luar, itu nggak segampang yang lu bayangkan. Lu nggak bisa datang ke booth untuk dapetin. Lu punya duitnya juga kalau lu kredit lu nggak bisa buka web, lu coba klik itu nggak segampang itu. Karena ada beberapa yang dia tanyain. Makanya hubungin gue. Promo. Gue masih punya away credit. Oke. Terus habis itu saya chat kan ke teman-temannya, dapat nggak? Kebetulan, jadi lu setelah Atlanta tuh jadi sering ngobrol sama mereka? Ada beberapa? Kalau misalnya match itu menang, kali makanya lu jomblo. Kan dia masih punya pacar waktu Atlanta. terus habis itu apa namanya? Ya chat biasa gitu. Terus itu dia bilang ada nih dapat juga, lu mau nanti hotelnya di mana bla 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 gitu. Oh ya, sampai mereka menawarkan. Terus tapi habis itu ternyata nggak bisa satu hotel, soalnya mereka pas berenam, awalnya kan mereka berlima, ternyata dapat juga temannya jadi pas berenam. Ya udah kayak pisah hotel tapi ketemuan nanti ketemu di sini ya, gitu. Nah saya bilang saya tapi flightnya pagi gitu, kan matchnya sore. Nah dia udah dari semalam sebelumnya. Mereka udah nginap. Saya nginapnya hari setelah pertandingannya, menghemat budget juga. Betul, budget konser. Nah salah satu temennya itu yang dari 6 itu, salah satunya itu adalah tiket holder yang udah lama banget, Cuk. Itu umur berapa, Hans? Mungkin udah 60-an ya. Anjrit, 60-an tuh berarti main sama lu juga gitu jadinya. Iya. Dan dia udah platinum season ticket holders. Itu udah yang ibaratnya dia nggak perlu daftar apa-apa, tinggal telepon dapat tiket. Kalau home games ya. Atau kalau misalnya belum tiket kan ditanyain tuh. Iya. Iya kan? Jadi itu yang model-modelnya di bangkunya itu udah ada nama. Iya benar. Dia udah ini punya si Anu udah ada namanya. Yang si itu kan dapetnya kayak gitu. Iya betul. Jadi itu mereka di bangkunya itu lu bayangin, nama lu di bordir di Old Trafford season ticket holder. 25 tahun. 25 tahun plus. Jadi nggak tahu berapa tahun. Iya, bisa 30, bisa 30 gitu loh. Kalau umurnya 60 aja asumsinya nggak mungkin dia umur 35 baru nonton United, bisa umur 20-an dia nonton United. Dan rata-rata kan kalau memang orang Manchester nonton United itu dari umur 9 tahun, 8 tahun. 10, 15 gitu. Bokapnya biasanya udah beliin season ticket, jadi lanjut terus gitu. Anjir, lu ketemu dia tuh? Ketemu dia. Hoki banget sih Bang, jujur. Namanya siapa? Gary Snell. Oh, Gary Snell. Dia punya Instagram? Punya. Nanti kita tag ya. Hai Gary Snell, it's Hans and Poros salam from Indonesia. Hello Gary. We really amazed with your apa? Status. As a platinum member. Gitu. Gila ya. What, lu minum apa sih tadi? Jadi jago lu bahasa Inggris. Terus di Atletico ketemu mereka lagi. Terus dia bilang kita udah di sini nih gitu. Ya udah saya habis check-in hotel, join langsung ke mereka gitu.
Terus ya, wah di situ bener. Kalau waktu di Bergamo kan agak sporadis ya, jadi pubnya nggak bisa dibuat kayak kalau di yang alun-alun kan beda tuh, bener-bener di kotak semuanya isinya MU semua tuh. Kalau yang di Bergamo nggak bisa soalnya long way street lah bisa dibilang. Nah, gue mau nanya Hans, yang waktu di Madrid ATM itu kan waktu keluarnya itu kan sempat ada kericuhan tuh antara fans MU dengan fans ATM di exit. Lu ngelihat atau lu terlibat atau jangan-jangan lu yang mulai? Enggak ya. Tapi memang di situ banyak kejadian juga, banyak kejadian. Nah, kalau yang ngendel gitu, mana tahu ada teman-teman juga yang di sana. Sebaiknya diapain nih? Dihindarin atau ikut? Kalau saya kan sebenarnya ikut teman-teman saya itu kan. Kalau mereka ikut, lu ikut dong berarti? Enggak. Saya jalannya yang paling belakang. Teman-teman saya tuh 6 kena pukul. Oh ya? Soalnya dia lagi jalan mau masuk stadion, dia ngecan MU sama fans. We've seen it all waktu itu. Itunya Atletico semua tuh di situ. Kena pukul sama anak lokal dong? Pukul-pukulan ya. Tapi mereka ngelawan? Mereka juga ada ngelawan juga. Kalau nggak ngelawan ya babak belur, Pak. Tapi itu cepet banget, jadi kayak cuma 30 detikan terus udah beres, kabur. Terus yang berenam ini lapor polisi gitu kayak. Oh, mereka lapor? Iya, tapi polisinya cuman ya udahlah gitu. Dan sebenarnya sebelum lu masuk nih, sebenarnya ini salah satu yang kita bicarakan kemarin ya Hans ya. Buat teman-teman kita yang di Indonesia yang doyan banget pakai jaket hitam, Adidas apa semua gitu, yang kata apa istilahnya itu casual. Gua dan Hans akan menjelaskan sedikit ya. Kenapa sih mereka pakai hitam-hitam, Hans? Supaya tidak bisa dipukulin orang. Itu dia. Dan justru supporter casual lebih ganas. Dan jatuhnya ya Hans ya, ketika mereka masuk ke stadion, itu jaket dibuka. Jadi kalau lu bilang Stratford Enders semuanya hanya pakai baju hitam, nggak pakai baju jersey MU, lu nggak ngerti apa-apa. Betul. Lu salah, Pak. Jadi gua aja nonton timnas, seingat gua cuma sekali gua pakai jersey di luar. Gue selalu pakai kalau timnas tuh ya jersey berdebah, jersey berdebah. Lihat aja tuh berapa foto. Apalagi kalau lawan Malaysia, lu pakai berdebah yang kuning aman ya. Kuning itu pakai kaos polos gitu. Gue tuh nggak pernah suka pakai. Bahkan nonton PSMS aja gue pakai kaos polos gitu. Gue jarang mau pakai jersey itu karena nggak enak lu ditandain. Kalau Rico juga kasarnya klub lu nggak terimbas, bener kan? Dia mikirnya gini. Gua kalau sampai ribut sama dia, gua pakai jersey mahal, sobek gak lucu. Itu doang dia mikirin. Gila, lu yang udah pergi kemana-mana masa mikir harga jersey berapa sih? Ya nggak tahu lah, nggak tahu gua. Lu angkat galon aja minta tolong. Minta galon aja minta tolong tadi. Bill Gates emang pernah ngangkat galon sih? Emang lu pikir Bill Gates, aduh galon aku kosong nih, gua ganti deh. Entar dulu, emang Bill Gates pakai galon? Lanjut. Atletico menang, Atletico itu kita seri juga ya? Atletico kalah. Satu away. Terus pulang? Bentar bang, klarifikasi dulu. Tapi saya nggak ikutan pukul-pukulan. Oke. Oh ya. Di situ dulu ya. Aman. Jadi dia takut nggak bisa balik ke Eropa. Saya di paling belakang gitu. Terus saya tangannya gini aja. Aman. Terus temen-temen saya nanya, lu kenapa nggak ikut? Enggak, lu kena pukul juga nggak? Pertanyaannya malah kayak gitu. Nyari temen yang dipukul ya. Lu kalau udah nanya gitu, iya men, gua kena di sini, kena kanan gua. Oh, ini kan nanya ke lu? Iya. Either itu mereka concern atau anjing kayak mukanya polos nih anak. Lu nggak setia kawan nih gitu. Terus ya saya bilang enggak. Habis itu nonton. Habis itu suasana di dalam? Suasana di dalam udah, kalau misalnya away Enders waktu itu kan juga si Andy Mitten sempat ngasih berita tuh jam 7 fans MU udah pada kumpul, padahal match-nya jam 9 malam. Iya. Dari jam 7 pagi. Dari jam 7 malam. 2 jam sebelumnya. Okay. Lu gila juga dari jam 7 pagi di stadion. Belum buka stadionnya. Lu ngapain? Bersih-bersih dulu. Terus habis itu nonton, nggak lama gol kan Joe Felix tuh kalau salah. Iya, Joe Felix. Agak hening lah, biasa agak hening. Terus habis itu it takes time lah untuk the wound gitu kan. Kaget ya, aduh. Shock gitu. Mikirin cara pulang gimana. Terus Elangnya nyetak gol kan. Ya. Wah, di situ udah bener-bener nyanyi, seluruh Atletico fans diem. Hening, nggak ngapa-ngapain. Tapi saya nggak nyangka juga kan, soalnya nggak nyangkanya adalah kok suaranya sampai kedengeran sampai dalam TV gitu. Dan ternyata kedengerannya kenceng banget abis saya match. Wah, ini gila, the best sepanjang seumur hidup. Ya. Jadi pengalaman away-nya sebenarnya dia ini away itu kan banyak ya pertandingan.
Dan sebenarnya pengalaman dia ini hampir full ya Hans ya. Karena seharusnya Hans ini kalau nggak meninggal Ratu Elizabeth harusnya nonton away ke Leeds ya. Itu home game lawan Leeds. Jadi sebenarnya away ininya udah lengkap nih karena Atletico adalah salah satu away yang seru dan cukup berbahaya dan ini udah terbukti dari pembicaraannya. Oke, sebentar. Lawan Leeds itu berarti lu udah beli tiket? Sebenarnya saya udah beli tiketnya lawan Newcastle. Terus saya chat ke Gary itu kan, bisa ada teman yang bisa switch tiket nggak gitu. Jadi saya ambil tiket Leeds, terus ini tiket Newcastle nanti saya transfer gitu. Terus akhirnya ada lah, dia bilang sorted mate, tenang aja gitu. Nah terus sekarang berarti tiket Leeds-nya gimana itu? Ya udah saya kasih ke mereka dulu aja, nanti kalau emang lu balik ada di sana, terus dia bilang ya udah nanti tinggal satu tiket gampang lah gitu. Friends, man. Jadi sebenarnya kalau lu yang masih juga termakan omongan-omongan yang model-model netizen red yang di internet. Sorry gue potong ya, belum ada channel lain bawa supporter kayak gini. Ya. Sorry ya, lu boleh cek. Maaf ya, maaf salah nih men, bukan kaleng-kaleng. Maaf Jadi ya. jatuhnya kalau lu masih percaya dengan omongan-omongan yang gitu-gitulah ya, lu salah banget karena sebenarnya supporter MU itu solid. Ya, kita itu solid. Yang bikin kita pecah-pecah itu justru yang cari nama. Mark Goldbridge yang model-model kemudian si Said, dinosaurus. Ya, dinosaurus. Kalau di lokalnya kita dinosaurus. Itu model-model yang sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang MU. Jujur aja, sorry, Dino, gue tanya deh, Dino tahu apa tentang MU? Kalau memang tahu, gue tantangin deh 1 lawan 1. Nggak ada Google, nggak ada apa-apa. Gue jabanin lu pengetahuan MU. Cuman jatuhnya, kenapa gue ngomong kayak gini? Sebenarnya bukan mau cari masalah, enggak. Justru gue pengen kita bersatu. Karena fans kita sebenarnya di seluruh di luar sana kita tuh nyatu. Lu dari ceritanya Hans ini aja kan, ya Hans juga termasuk kan. Gue nggak bisa nonton ya, ngapain gue pegang tiketnya untuk dipajang, mendingan gue kasih kepada orang. Murah loh. Nggak murah. Lawan Newcastle 50 kan sekitar jutaan dong. Jutaan ya. Maksud gue ya it's not a small amount gitu. Dan itu di atas lagi kan. Itu Stratford End. North East tapi di bawah. Oh di bawah. Oke. Kalau Stratford End itu agak susah karena itu endorse. Nah, pas lawan Leeds sebenarnya saya mau dapat masuk di Stratford End. Oh, ya? Wah, sayang banget ya. Ada caranya lah, si 6 orang ini tuh ada caranya buat masuk sneaking intinya. Oh, oke. Jadi mereka nanti sneaking. Jebolan, so. Nah, nanti tiket Stratford End buat saya masuk. Ternyata nggak di Indonesia doang ya, manjat-manjat dinding ya? Masih. Nggak, kalau di sana gampang bang, jadi kayak nempel deket aja terus. Jangan lu kasih tahu. Besok-besok pada ke Old Trafford pada masuk kayak gitu semua. Sampai Old Trafford security bilang Indonesia ya? Indonesia loh ya. Nonton salam ya? Gitu. Bangke, oh gitu. Jadi sekarang ke planning dong ya. Terus lu ada planning balik nggak? Ke sana. Buat dalam waktu dekat nggak ada sih. Wisuda? Udah beres. Oh, udah beres semua. Ada foto wisudanya bagus banget tapi sayang sendirian. Yalah, Pet. Sama waktu. Iya. Lu di poros sana juga nggak ada yang berdua, Pet. Setidaknya pernah. Oh gitu. Jadi udah selesai gitu ya. Terus sekarang yang lu lakuin di Indonesia lagi apply. Udah dapat kerja. Udah. Di mana? Justru karena dia dapat kerja makanya pulang, ya kan? Oh, jadi lo apply dari masih di sana? Di mana, di Jakarta? Di Jakarta. Oh, oke. Berarti nggak sia-sia dong belajar segala macam bla gitu ya. Karena nggak gampang juga. Ada juga beberapa teman yang udah selesai masih belum dapet. Yes. Terus, dan tetap semangat dong. Iya. Terus Hans, yang gue mau tanya, pada saat lu kemarin ke Manchester, lu ketemu nggak nih sama yang 6 orang ini? Nggak ketemu soalnya mereka mereka habis away ke Moldova tuh. Ya. Oh, yang sharing. Ya itu kan nempel kan pertandingannya. Mereka di Moldova terus delay pesawatnya kan. Sampai lumayan berhari-hari itu baru. Oh ya? Jadi nggak ketemu. Oh, jadi nggak ketemu. Tapi lu punya teman di sana? Nggak? Nyari hostel lagi juga di Manchester? Di Manchester iya, nyari hostel lagi. Berapa hari kemarin tuh di situ? Di Manchester 4 hari. 4 hari. Explore lah, puas lah ya gitu. Explore. Tapi memang the best experience-nya tuh jadi ini gue mau tanya sama lu. Di antara lu away di Atletico Madrid, di Wanda Metropolitano ya, sama lu di Story sama Martial, mana yang lebih berkesan? Nah, sama-sama berkesan sih, tapi kalau bisa, you have to choose. Kalau lebih sebenarnya tetap lebih away ininya. Iyalah. Nah, that's a real fan. Karena lu nonton, lu ada di stadion. Dan lu jadi lu jadi minoritas. Perasaan menjadi minoritas itu terkadang memang tidak bisa lu lu punya kebanggaan sendiri terkadang kalau menurut gua ya, karena
ya kayak kalau misalnya gue nonton di Indonesia gitu ya, ditanya ini sama orang Thailand gitu ya, lu ngapain di sini nonton bola? Mukanya tuh kayak tim lu jago aja anjing, cuma bener nggak bohong gua. Lu pikir kalau kayak gua sama Tio gitu kemana ke Vietnam kemana apa, orang nanya ngapain nonton bola, orang tuh kayak gini, ngapain lu kayak tim lu jago aja gitu loh. Itu perasaan yang kayak emang kenapa? Emang gua mendukung tim gue. Lu pernah nggak sih nonton timnas away gitu? Ada yang lu bilang ngapain di sini nonton bola Indonesia gitu kan? Ada nggak yang langsung ngasih lu makan, minum gitu? Karena kasihan, lu datang jauh-jauh, mau lihat kalah gitu. Di Manila aja kami nginapnya di kondo. Luar biasa. Gua, Tio, Bona, kami Hedon. bukan hooligan carry, bukan. Kami kita nggak pernah di tempat-tempat murah. Nginap tuh kalau nggak di kondo, di hotel gitu. Iya. Jadi sorry ya, nongkrongnya di Hard Rock, belanja. Luar biasa ya. Iya. Sekali-kali ntar bareng sama gue ya, ke Old Trafford ya. Gua jamin kita di hostel. Gitu loh. Jadi Kalau itu gue jamin kita di hostel kali. Ya kali-kali oke kalau mau bantuin kita, Marji mau bantuin kita, dapat di football hotel kan. Football. Terus sepanjang pengalaman lu nonton United, ini terlepas dari yang live ya. TV nih kita cerita gitu. Dari lu dulu umur 8 tahun sampai sekarang, momen apa yang paling berkesan sama lu? Momen paling berkesan apa ya? Mungkin pas pertama kali ini kali ya, malah Community Shield. Pas Moyes, dikira ada secek harapan nih, berkesan tapi di kan jatuh banget ya. Itu yang paling berkesan sama lu, bukan pada saat misalnya juara ke-20 gitu. Itu ya lu berkesan juga gitu. Tapi di antara sebanyak pertandingan United yang lu tonton, lu paling nggak bisa lupa momen juara Charity Shield sama Moyes gitu. Iya, soalnya dari momen itu udah langsung lower expectation deh gitu. Jadi dia ngikutin nasihat. Gini. Maksudnya gini loh. Rata-rata orang nonton bola tuh glory hunter. Iya. That's the fact. Lu nonton bola karena tim ini menang, jersey ini oke gue suka. Benar kan Minpor? Ya, dia suka United karena United kalah. Oke? Gua curiga dia bandar judi, men. Terus yang doyan bandar judi, yang doyan kalah itu bandar judi. Yang paling apa ya? Momen yang dia paling merasa sadu atau apa whatever we call it gitu ya, justru kalah di gawat juga ini orang. Lu bener, tampang lu mirip sama koko yang biasa ngomongin dulu. Ini kalau ada yang nonton PSSI, jangan lu ditargetin nih sekarang. Udah balik dia. Pemain United favorit lu Hans? Scholes. He scores goals galore. He scores goals. He scores goals galore. He scores goals. He scores goals galore. He scores goals. Paul Scholes. He scores goals. Jadi Scholes Ya. Kenapa? Tipikal mainnya nggak tahu kenapa bener-bener saya ikutin semua dan saya kayak mainnya. Lu main bola? Main sama berbagi dari Sabtu besok. Tuh, dapat tantangan. Berbagi dari Sabtu besok. Saran gua bawa shin pad yang bagus. Oh jadi Kaptennya suka nggak beres. lu benar-benar mengcopy pas apa yang dilakukan di lapangan sama apa yang lu praktekkan di lapangan. Iya. Weh, Cuman sekarang napas sama buncit aja bang. apa? Umur lu berapa? Loh, 25. kemarin Roy Keane buncit-buncit gitu masih bagus. Berarti lu masih main santai kok, tenang aja. Masa lu kalah mau gue perempat kayak gitu. Oh, oke, lu main. Tapi lu kalau nekel sama kayak Paul Scholes juga? Ada lah dikit-dikit nakal. Selalu salah timing, iseng-iseng. Iseng-iseng ini apa? Lutut. Lutut. Oh enggak. Lu paling senang sama Scholes ya? Iya. Apa, Pe? Lagi mau nanya sama. Nggak, Sama kalau- long shoot goalnya sih itu. Lo Itu senang ya, ya? iya. Ya itu memang ciri khasnya Paul Scholes banget kan. Tapi overall semua pengalaman lu di sana itu yang paling berkesan lu bilang tadi Moyes ya. Sebenarnya udah agak susah bridgingnya nih. Tapi gue usahakan ya. Maksudnya dengan semua pengalaman lu di sepak bola yang menonton MU, mendukung MU ini sekarang, dan dengan kondisi MU yang kemarin turun, sekarang mulai naik lagi, apa lu masih bisa manage expectation atau menurut lu musim ini kita benar-benar akan menjadi sesuatu yang lebih Contender lah. contender? Apalagi lu udah ngeliat langsung ya. Kalau menurut saya bisa asal nggak ada kekacauan lagi di ruang ganti. Nah, pas waktu lu di Carrington,
Walaupun di mobil ya. Lu lihat suasana hati mereka itu seperti apa? Suasana mereka udah Ya, maksudnya ketika mengendarai kan kelihatan tuh. udah mulai lumayan banyak ceria gitu-gitu sih. Oke, Sama yang kedua kan dari local boys-nya kan banyak cerita-cerita tuh. Nah, cerita-ceritanya adalah mereka di musim ini, terutama awal musim, kayak Ronaldo tuh sering satu mobil sama Bruno. Terus yang waktu itu juga pernah ada footage, lebih bonding ya, sering datang latihan satu mobil di yang rumahnya deket gitu, nebeng-nebengan. Terus Hemat BBM kali karena lagi mahal. Prank! Bisa jadi. Terus. Ya Bukan, ada 3-in-1 di sana, men. Iya. Belum sistem kita ganjil. Kan di Sandro Malaysia sama siapa? Tiga kan gitu, ada joki. Terus. Terus yang kedua tuh dari yang mulai abis lawan Brentford itu sih, gimana caranya Ten Hag bener-bener nge-switch ruang ganti, change mind semua pemain dalam waktu 2 minggu itu kan ada jeda juga. Itu blessing in disguise-nya sih waktu itu. Misalnya Brentford lu nggak langsung main segala macam kan. Dan bener-bener ini fun story juga abis dari Martial kan terakhir. Biasa kalau manajer kan harus yang paling terakhir keluar kan. Ten Hag keluar gitu. Nah, saya juga minta tanda tangan, foto segala macam, kelihatan aura pemimpinnya tuh keras banget dan tegas lah gitu. Dan saya juga kena omel dikit lah sama Ten Hag. Coba. Gini, karena awalnya saya minta foto. Habis itu udah minta tanda tangan kan. Dia bilang, "Oke, just once." Dia bilang gitu. Just once, can we figure out what we keep doing wrong? Gak tahu. Cita-cita jadi penyanyi kan kesampaian. Terus habis itu saya sengaja ke belakang dulu bentar, ambil yang lain kan. Ketahuan mah. Emang otaknya ya. Indonesia. Kalau ngeliat muka asli lu ketemu lu gak akan sangka orang ternyata tricky juga. Terus. Ketahuan dia bilang kayak lu kan udah dapat tanda tangan gua. Terus ya udah saya cuma bilang sorry sir kan. Dia cuma bilang gitu doang. Tapi udah benar tegas banget dan di situ saya ngerasa ada nih bener-bener. Oke. Sedetail itu ya. Iya. Tapi maksudnya kan kalau di TV kan si ETH kan biasanya nggak ada senyumnya, jarang kita lihat ketawa lah ya. Pas waktu sama lu tuh tegang nggak sih? Enggak juga sih, dia masih bisa senyum di foto, ada senyum dikit lah kan kelihatan tuh. Terus sama yang lain juga, terutama kalau sama anak-anak kecil suka tuh. Iya, karena kan hampir semua sih. Menurut mereka kan masih nggak punya hidden agenda ya, nggak suka apa segala macam. Dia belum pernah ketemu sama anak kecil Indonesia ya. Oh gitu. Jadi yang beredar di sana adalah bahwa suasana di ruang ganti sekarang tuh lebih cerah. Lebih cerah. Ya. Mungkin karena nggak ada Pogba ya. Nggak apa-apa, di Poros mah kita bebas ngomong. 6 kita sekarang udah lebih baik lah ya. Jauh dong. Jauh. 14-nya juga lebih bagus. Jauh. Ya. 14 yang ini bukan joget-joget, Mas. 14 yang ini joget-joget jantungan lagi, Pak. Nah, lu ngelihat United sekarang gimana? So far enjoy sih, enak ngelihatnya. Terus walaupun masih kadang nggak bisa main kayak gitu yang Ten Hag mau selama 90 menit ya, cuman belum konsisten untuk menerapkan apa yang dimauin Ten Hag. Selama benar-benar 90 menit, cuman so far enjoy sih gitu. Masih enjoy lah. Dan Ten Hag kan kalau misalnya buntu juga dia berani ganti pemain, pokoknya dia benar-benar nunjukin I'm the boss gitu. Oke. Itu yang kelihatan banget. Itu kelihatan banget ya. Keren. Dan kalau trofi nggak tahu, cuman ya yang penting harusnya bakal jadi season yang bagus lah buat United tahun ini. Dia good season. Ya, after last season kayaknya apapun yang terjadi musim ini akan lebih baik sih. Iya. Dari sisi peringkat misalnya, dari sisi gitu ya, peringkat. dari sisi cetak gol atau defense gitu Iya. kan. Terus lu melihat sekarang under Ten Hag, pemain yang paling improve siapa? Paling improve Scott. McTominay. Iya. Oh ya? Iya. Scotty. Iya. Soalnya saya juga suka sama McTom. Oke, nggak apa-apa, santai aja. Nggak apa-apa, bebas di Yang sini. pilih itu sekarang abang-abangin aja, tenang aja. Cara mainnya segala macam tuh dia tuh memang kalau misalnya satu tim kacau kan mau positioning gimana Ya, juga kacau betul, kan. betul, Cuman kalau misalnya terutama belakangnya bagus, dia tuh positioningnya selalu oke banget buat cover, all around gitu-gitu. Terus memang passing dia agak Kurang oke lah. Tapi buat di mana dia ngelakuin tactical foul itu yang saya suka. Oke.
Oke. Iya, Taruh, karena gua curiga. kadang McTom itu suka ngambil resiko kayak masih di lingkaran tengah jalan, dia berani tuh supaya bola tidak cepat ke pertahanan gitu loh. Tapi gue curiga sama nih Amang. Kalau di AC Milan, pemain yang paling lu sukain siapa? Gattuso. Kalau sampai, nah, udah terjawab. Yang disukai Scholes, Gattuso, McTom. Emang tukang pukul. Lu rusuh lu orangnya berarti Iya, emang lah. tukang Yalah. pukul. Suka ngeliat rusuh aja bang. Iya. Lu jangan nonton bola, nonton tinju aja. Gak sangka ya. Gak sangka mukanya baby face kayak gini. Assassin juga si kampret. Gitu. Wah, sukanya Scholes. Kino suka dong. Kino lumayan. Berarti ya. striker lu Cantona. Striker lebih suka yang memang lincah-lincah aja sih bang. Siapa? Ya kayak Ronaldo, terus dulu Van Persie juga suka soalnya memang saya suka orang yang bisa clinical sama shooting jarak jauh, bisa volley segala macam. Oke. Terus striker siapa lagi ya? Rooney nggak suka? Rooney biasa aja soalnya waktu sebelum yang bicycle kick dia itu kan mau udah pindah. Ya, udah kayak bikin orang hilang. Udah sempat lo hilang simpatiknya ya. Tapi bagus. Terus Tevez juga lumayan. Tevez, ya. Ya kalau striker suka yang kayak punya agility lah gitu. Oke. Nah, lu jelasin agility apa? Kadang-kadang ada yang belum ngerti. Soalnya kadang-kadang kalau kita pakai yang sama anime segala macam, pada teriak-teriak kasih teks dong impor, pam gitu. Jadi agility apa lu jelasin aja. Kelincahan jadi bisa. Kelincahan. Oke. Sat Nah, gitu ya. Oke. Hans, ada pesan-pesan nggak buat supporter? Buat warga Poros. Warga Poros terutama. Buat warga Poros. Ini gue mau dua. Pesan gimana lu ngedukung klub? Kedua, kalau emang lu punya mimpi untuk nonton luar, apa yang harus lu lakukan? Nah, Oke. Buat yang Karena mungkin kan nanti akan ada yang bilang, oh iya dia orang di sekolah di luar segala macam bla 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 gitu ya. Kita kan nggak pernah tahu ya. Lu dari jarak tamat S1 sampai akhirnya dapat S2 ngambil S2 tuh butuh jeda berapa lama? 1 tahun. Setahun, kan? Hampir setahun. Setahun tuh lu apply dulu gitu nyari ya? Iya, nyari dulu. Nah, Terus ya dapat di sini dan waktu itu kan ketutup pandemi juga. Sebenarnya bukan Hungari bukan main tujuan saya juga waktu itu. Terus tujuan lu yang utama di? ada program yang pindah-pindah kota gitu. Oke. Itu dari Brussels, Belgium, terus Belgium. pindah ke Barcelona, terus pindah lagi bisa milih. Selatan semua itu ya? Ya West lah. West barat. Terus pindah bisa milih ke Berlin atau ke Eindhoven. Oh, tapi akhirnya lu dapetnya yang di Dapatnya di sini. Soalnya waktu itu program Indonesia. di Oh, di Hungari itu. Oke. Terus program yang itu di cancel lah gitu. Terus Hungari, maksud gua gini loh, temen gua ada yang S2 di Norway, Kano ya, Kano. ada beberapa di Amerika, ada di Inggris. Gua belum pernah nemu temen yang ambil S2 di Hungari, Eropa Timur loh itu. Tapi banyak juga kok bang Oh iya? sebenarnya. Indonesia? Iya, soalnya kan ada beasiswa juga di sana. Ada gitu. Beasiswa dan per tahun tuh dapat kuota sekitar 100 orang. Oh ya? Oke. Tapi gua ada Hard Rock Budapest ada gua, karena ada temen gua waktu itu ke Hungari, gua pulang dibawain ke Hard Rock Budapest sama dia. Oh jadi Hungari sebenarnya bukan pilihan pertama. Bukan ya. Oke, lanjut lah yang tadi gua tanya. Buat pesan-pesan buat fans sih. Buat pesan, sharing. Kita sharing. Bukan Kalau- berarti kita lebih pintar ya walaupun jelas. Kita mau sharing aja. Ya, apa ya? Kayak lebih ke arah dukung timnya dan jelas dukung manajernya. Apapun yang soalnya manajer yang pasti tahu semua pemainnya gitu. Dan yang ketiga jangan mau dipecah belah lah gitu. At least lu punya sikap ya. Iya. Lu punya sikap itu yang perlu kan. Uh-uh. Gak cuma di dalam klub bola tapi dalam hidup kan. Mm-mm. Lu mesti punya sikap. Jangan kayak mau sama si Anu tapi gak ada kejadian. Gua balik dulu ya. Hujan lagi. Terus terkait mungkin ya ada warga Poros yang kepengen nonton segala macam. Kalau pengen nonton segala macem banyak pantau Twitternya United Matchday satu itu. Yang kedua banyak pantau memang di website United. Sama yang ketiga kalau mau nonton home pantaunya tuh waktu sebelum musim dimulai. Buat Hunger Games tiket, kapan dia bakal rilis tiket. Soalnya kalau udah setelah itu udah susah buat dapet tiket. Ya, atau Kecuali hubungin gue. ada Bang Patrick gitu. Salah. Sebenarnya yang kalau mau nonton yang pertama itu harus punya duit. Iya bener sih. Wah dari Bener kecil sih. anjing emang lu beli tiketnya pakai apa gitu. Kartu kredit. Ngutang dulu. Gitu ya. Terus tips and triknya? Tips and triknya banyak menangin Hunger Games sama ya usaha sih bang. Cari doa ya. Sama doa juga. Sama ya faktor luck lo deh kita nggak pernah Dan, tahu dan, kan. dan sebenarnya satu lagi, gua nggak tahu lu setuju dengan ini atau enggak. Kalau emang lu udah ada kesempatan ke Inggris, pengen nonton pertandingan sana,
nggak usah pakai gengsi-gengsian, nggak usah pakai jaim-jaiman. Lu mau cari tiket, kalau perlu lu berdiri di antara calo-calo itu, lu bilang tiket for sale. Nah itu juga nggak apa-apa. Itu kalau udah desperate banget. Tapi sebelum-sebelumnya ya mingle, betul-betul mingle. Jangan ada yang lu sok-sokan lu lebih gimana atau apa, lu nggak akan dibantu ya kayak kata cerita Hans tadi. Lu betul-betul humble masuk ke mana-mana. Who knows, mungkin lu akan ketemu sama orang yang bisa bantu. Iya, tadi punya temen yang nomor itu gitu. Iya. Terus bokap tuh dukung nggak lu nonton apa segala macam gitu? Bebas sih, udah ya? maksudnya udah umur di atas 20-an juga. Duit lu ya suka-suka lu, asal jangan minta sama gua aja kan. Maksudnya kan mungkin ada beberapa orang tua yang khawatir, misalnya lu away di negara orang yang sorry lu nggak punya saudara di sana juga segala macam bla terus amin karena gue punya pengalaman nonton gue sahabat gue kena tusuk oleh pecah gitu ada, jadi shit happen, ada aja kemungkinan untuk itu kan gitu. Maksud gue sebagai orang tua kan pasti punya khawatiran terhadap itu mereka orang tua lu nggak ada mungkin lebih ke nggak tahu bang. Berarti nggak izin nggak izin tapi nggak tahu ada kejadian-kejadian kayak gitu dan mikirnya kalau di Eropa jauh lebih santun. Lu, dia nggak tahu supporter list ditusuk ya. Lu harusnya nanya dulu dia, lu kalau pulang malam dicariin nggak? Enggak sih. Ya itu dia, memang ada peduli. SMA memang udah dibebasin. Coba besok lu tes DNA aja. Ya udah. Ini tadi Minpor udah ngasih kode-kode ya. Kita sebenarnya masih pengen banyak cerita-cerita sama Hans, tapi intinya ini Hans yang udah sempat di videoin sama Martial, sempat ngejalanin away days di Atalanta dan di Atletico ya. Dan itu semua bisa terjadi, nggak cuma sama Hans, sama lu juga bisa terjadi. Jadi jangan pernah patah harapan. Kalau lu emang punya keinginan, pasti bisa tercapai suatu We spirit karena universe might be conspire kan gitu. Ada giveaway nggak kita? Oh ya, Hans juga. Ambil lupa kan si kampret kan? Ya, gua lupa bawanya. Udah dikasih ya dulu. Tapi nanti udah dikasih sama Hans. Jadi Hans itu membawakan beberapa pernak-pernik dari Old Trafford yang dititipin untuk giveaway kepada teman-teman warga Poros. Syaratnya simple aja, harus sudah subscribe, harus sudah follow semua media sosialnya Poros Alang dan gua dan Fuad. Ya, dan Hans juga. Nanti kita kasih linknya, nanti gue tulis di bawah. Ditambah lagi, nanti kita akan kasih kuis-kuis mini-mini ya Hans ya. Dan itu ada beberapa, termasuk salah satunya itu koin yang di depannya itu logo MU, di belakangnya ada berbagai variasi. Oke? Jadi tungguin itu. Thank you dulu ya Hans untuk yang itunya. Thank you for coming. Gua amazed, gua malu, keren. Gua nggak nyangka maksudnya ternyata bisa sebrutal ini juga. Dan bagi yang penasaran, ini bukan jersey gua, ini jersey Hans. Gua pinjem. Ini dipakai kemarin tuh. Ini dipakai dia waktu diviralin sama Martial. Makanya gua pakai. Kebetulan di belakangnya. Sehat terus, kemudian sukses di dunia kerjaan. Amin bang. Capai segala macam planning lu. Amin. Syukur-syukur sekali waktu mungkin kita bisa nonton United bareng-bareng, mudah-mudahan ya. Amin. Itu aja. Thank you guys. Ya. Gua Patrick. This is Poros Alang, bukan kaleng-kaleng. Gua Fuad. Dan dia? Saya Hans. See you when I see you. Bye bye. Keren. Sejam.